Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk adik-adik LKTA GPB Oret Labora. Adik-adik, pagi ini sudah siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak? Baik, kalau semua sudah siap, sebelum kita mulai, mari kita semua bersaat teduh. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Injil Yohanes, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita mau berdoa untuk memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pagi hari ini. Mari kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami semua boleh bangun dengan badan yang sehat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sudah siap semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kau sertai kami, pimpin kami, biarlah ibadah ini boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca Mazmur pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Mari kita bersama-sama membacanya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian pembacaan Mazmur kita pagi hari ini. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 140. Judulnya adalah Firman-Mu Berita. Firman-Mu berita bagikan hidup.
dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, sebelum membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Yuk kita ambil sikap doanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami akan membaca Alkitab, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami membaca Alkitab, merenungkannya, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati juga Kakak Layan yang membawakan cerita, membawakan firman-Mu, diberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga adik-adik juga bisa menerima apa yang ditaburkan melalui firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mau mendengar doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kakak akan bercerita. Sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dahulu. Siapa di sini yang mempunyai seorang sahabat atau teman baik? Pasti ada lah ya yang mempunyai sahabat atau teman baik. Pasti senang ya kalau kita mempunyai sahabat atau teman yang selalu dekat dengan kita, bermain bersama, bisa bercerita bersama, meskipun sekarang kita bertemunya mungkin hanya bisa melalui telepon dengan teman-teman adik-adik itu. Nah adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik ketika pada suatu saat ternyata sahabatnya adik-adik itu tidak mau lagi berteman atau memutuskan persahabatan dengan adik-adik? Tentunya adik-adik bingung ya, tiba-tiba tidak ada apa-apa kok. Mereka tidak mau bermain lagi,
Wah, tentunya adik-adik merasa bingung, juga sedih. Kenapa ya? Padahal kan selama ini adik-adik sudah lama bersahabat dengan mereka atau dengan teman adik-adik itu. Nah, pastikan ada sesuatu yang tidak beres ini, ya kan? Sampai tiba-tiba kok tidak mau bermain lagi, tidak mau bertelepon-teleponan lagi dengan adik-adik. Nah, sama dengan bacaan kita tadi. Bangsa Israel yang tadinya hidup taat, setia kepada Tuhan, sekarang mereka tiba-tiba tidak lagi setia, tidak lagi taat kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Tuhan, mereka tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan, tetapi mereka malah menyembah berhala-berhala lain. Mereka menyembah patung-patung lain, mereka menyembah sesembahan lain. Mereka tidak mau lagi menyembah Tuhan. Itu membuat hati Tuhan merasa sedih. Tuhan melihat bahwa bangsa Israel sudah tidak lagi setia kepadanya. Lalu, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengutus Nabi Hosea supaya bangsa Israel mau bertobat. Ternyata tidak hanya melalui kata-kata, tapi Tuhan meminta Hosea untuk menikahi seorang wanita bernama Gomer. Gomer adalah seorang wanita yang mempunyai reputasi buruk pada saat itu. Dia seorang wanita yang tidak baik di mata masyarakat. Tetapi itulah cara Tuhan, bahwa Tuhan tetap memperhatikan bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan mau supaya bangsa Israel bertobat dan kembali setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak suka melihat bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak setia kepadanya. Begitu juga Tuhan tidak suka melihat kalau adik-adik semua yang tadinya setia kepada Tuhan berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Yang tadinya adik-adik setia, rajin sekolah minggu, membaca Alkitab, berdoa, tapi menjadi tidak lagi melakukan itu, maka Tuhan menjadi sedih. Tuhan tidak suka melihat kalau kita melakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, pada hari ini tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional, hari memperingati pendidikan nasional di bangsa Indonesia. Melalui hari ini juga kita diingatkan supaya adik-adik tetap rajin belajar, setia belajar, tetap rajin sekolah meskipun melalui online, tapi adik-adik tetap rajin, tetap semangat, juga rajin membuat PR dan melakukan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Tuhan sangat senang melihat adik-adik yang hidupnya setia
pada Tuhan, juga setia kepada sesama, setia kepada mama papa di dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah. Adik-adik juga mempunyai tugas-tugas di rumah kan, contohnya seperti menyapu, membantu mama, atau membereskan kamar. Nah, itu contoh adik-adik juga adalah adik-adik yang setia. Setia kepada tugas-tugas yang diberikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, sekali lagi kakak mau ingatkan, jadilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan, setia mendengarkan suaranya melalui firman Tuhan, dan setia melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, yang kertas sudah disiapkan ya. Ini kertas warna boleh, kertas putih juga boleh. Dan yang kecil-kecil ini, yang punya origami boleh. Tapi tadi kakak nggak ada, jadi kertas seperti ini kakak bagi 2. Ya, tapi yang mau pakai origami boleh. Ini boleh 4, boleh 5, terserah adik-adik. Dan satu lagi kertas yang lebih kecilnya ya. Nah, kakak ini agak tebal sedikit. Gunting, lem, spidol, bolpen juga disiapkan ya adik-adik. Nah, pertama-tama di kertas yang lebih kecil ini kakak akan buat seperti pot ya, atau vas ya. Ada buat polanya. Terus di kertas warna-warna ini atau kertas origami tadi juga adik-adik gambar tangan ya. Kakak sudah gambar tangannya ya, sekaligus ini beberapa kertas, hanya satu yang kakak gambar di atasnya. Nah, ini tujuannya kakak supaya lebih cepat aja mengguntingnya. Gunting ya, yang gambar tangan tadi. Tangannya kakak mungkin lebih besar, tangannya adik-adik kan lebih kecil ya, jadi lebih cepat yang guntingnya. Gak usah balap-balapan adik-adik, penting ini diguntingnya yang rapi ya. Supaya yang ada gambarnya nggak kelihatan, adik bisa tempel di bagian sebelahnya ya, atau bagian dalamnya. Bentar ya. Wah, besar soalnya. Hati-hati juga karena ini kakak gunting sekaligus 4 lembar. Yang nggak bisa nggak apa-apa, gunting satu-satu ya. Yuk, dia ada 4. Nah, kayaknya tangan kakak kebesaran nih kalau buat tempel di sini. Nah, adik-adik pasti lebih kecil ya. Nah, jangan lupa untuk potnya kita gunting juga. Nah,
adik-adik sebelum kakak tempel, ya, sebelum kakak tempel di potnya itu kakak tulis nama adik-adik ya. Nah, karena tadi kita belajar tentang kesetiaan atau komitmen adik-adik kepada Tuhan, jadi kita tulis aku akan setia kepada Tuhan. Akunya diganti nama. Setia kepada Tuhan. Nah, caranya seperti apa adik-adik kita setia kepada Tuhan? Tadi yang tangannya itu boleh ada 4, boleh ada 5, boleh, yang penting muat aja di sini adik-adik ya. Nah, gimana cara setianya kepada Tuhan? Ya, kalau kakak, yang pertama, kakak akan selalu rajin berdoa dan membaca Alkitab. Nah, terus apa lagi setia kepada Tuhan caranya? Rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan Aknak atau ibadah Minggu. Nah, apalagi kesetiaan kita? Adik-adik sayang nggak sama mama papa? Ya, itu juga artinya kan adik-adik sayang sama Tuhan Yesus melalui adik-adik sayang kepada mama, papa, kakak, adik. Ya, menyayangi keluarga. Terus apa lagi kira-kira adik-adik? Iya, kakak akan mematuhi perintah Allah. Nah, yang ada lagi boleh kita buat, kita tempel ya adik-adik ya. Tangan-tangan ini kita tempel satu-satu. Ini karena tangan kakak besar jadinya keluar dari gambarnya tuh. Ya. Jadi tempel ya. Satu tempel potnya dulu. Potnya ditempel juga ya, ini kayak bunga-bunganya, tapi bunga-bunganya itu berbentuk tangannya adik-adik ya. Karena tangannya ini keluar jadi adik-adik nggak tempel sampai di ujung. Kalau tangannya adik-adik lebih kecil kan bisa ya tempel. Nah,
Adik-adik jawabannya setia kepada Tuhannya boleh adik-adik tulis sendiri ya. Nggak harus seperti kakak, tapi kalau berdoa dan membaca Alkitab, kakak yakin semua juga akan seperti itu ya. Tapi kalau adik-adik punya jawaban lain, boleh adik-adik tulis. Seperti misalnya setia kepada Allah itu jujur kepada diri sendiri, dan kepada Allah boleh jujur kepada diri sendiri kan kalau ulangan nggak nyontek. Nah, kita adik-adik jangan lupa, karena ini seperti bunga, dikasih tangkai. Ada tangkainya nih adik-adik. Ini ada tangkainya. Ini juga ada tangkainya adik-adik. Nah, jadi deh, jangan lupa yang sudah jadi minta tolong mama papanya untuk foto dan kirimkan ke grup WA Mama Papa PLKTA GPIDA Retrabora. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Banyak Perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, takut turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita mengambil sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur terima kasih kalau kami bisa mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Kami mau berdoa ya Bapa untuk orang tua kami, papa, mama, juga opa, oma. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan kesehatan, Tuhan Yesus mau melindungi di mana saja mereka berada, di dalam pekerjaan mereka setiap hari. Tuhan Yesus mau tolong, Tuhan mau beserta dengan mereka, mereka bisa senantiasa mendidik, mendampingi kami setiap harinya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, Tuhan yang mengetahui keberadaan mereka satu persatu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan. Juga kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, kakak adik kami, Tuhan juga beserta dengan mereka, Tuhan mau melindungi mereka senantiasa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami, Tuhan berkati bangsa Indonesia, Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya yang berusaha keras untuk bisa menanggulangi pandemi yang sedang
melanda negara kami. Tuhan tolong keputusan langkah-langkah yang diambil sehingga semua bisa bekerja, berusaha menanggulangi pandemi ini ya Bapa. Tuhan tolong juga untuk gereja kami ya Tuhan. Berkati gereja kami, GPIB, Jemaat Ora et Labora, Bapak Pendeta bersama seluruh presbiter yang ada, pelayan yang ada, Tuhan berkati di dalam pelayanan sehingga gereja kami bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Ya Bapa, kiranya Engkau mau mendengar doa ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita semua bersama-sama berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan tadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami juga boleh memberikan sebagian dari uang yang kami terima Tuhan untuk dipakai dalam pelayanan di GPIB Ora et Labora. Kau berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Biarlah Tuhan, nama-Mu saja yang selalu dimuliakan dari apa yang kami persembahkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, suka kita akan menutup ibadah hari Minggu pelayanan anak pagi hari ini. Mari kita semua berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, sertai kami, pimpin kami Tuhan dalam kami melakukan segala aktivitas kami hari ini dan selanjutnya. Biarlah Tuhan, kami boleh selalu menjadi anak-anak yang hanya setia kepadamu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.